Hai guys, kembali lagi ke channel Hype Gecko. Hari ini gue bakal bagiin tips and trick buat kalian yang mau pilih seller atau breeder buat beli hewan baru. So, tips yang pertama itu carilah seller atau breeder yang aman. Maksud dari aman ini lebih ke nggak nipu, atau misalkan hewan yang dikirim itu harus sesuai deskripsi. Nah, cara cari taunya itu bisa dengan kenalin motif-motifnya. Buat kalian yang sering belanja online atau pernah belanja online, pasti kalian udah pernah denger dong cerita orang-orang yang kena tipu atau misalkan kena scam dari orang lain, dari penjualnya. Nah, hati-hati banget tuh buat kalian yang baru mau belanja online dan gak yakin dengan sellernya, mendingan jangan deh. Saya kan dulu juga buyer, pernah dan sampai sekarang pun masih menjadi buyer. Coba lebih hati-hati lagi dalam belanja, jangan mau dibodoh-bodohin. Kalau bisa minta video. Dulu sih sempet ada account-account yang tulis amanah-amanah tapi ternyata scam atau penipuan. Tips yang kedua, carilah seller atau breeder yang lebih menjurus ke satu jenis binatang. Itu akan lebih baik kalau misalkan kalian itu cari seller yang memang spesialitinya di sana aja. Kayak misalkan kalian mau main ball python, kalian mau main retic, kalian mau main leopard gecko, atau reptil-reptil lainnya, dan kalian punya eh, planning untuk kedepannya buat ngebreed, better kalian ngambil dari seller atau breeder yang memang cuma, biasanya sih breeder ya, yang cuma fokus di satu jenis binatang itu doang. Atau kalau misalkan dia memang udah terkenal dalam berbagai jenis binatang, ya itu bebas, balik lagi ke kalian. Cuman kalau misalkan kalian belum punya planning untuk kedepannya, silahkan pilih seller yang memang jualan aja. Kalau misalkan masih belum punya planning untuk breeding, nggak ngambil di seller yang khusus dari satu jenis itu pun nggak masalah. Next, carilah seller yang fast respon. Kalau memang kalian butuh yang fast respon, gini, gue udah jualan sekitar 4 jalan 5 tahun sekarang, dan banyak banget orang-orang yang nggak beli di tempat Hype Gecko itu konsultasi ke tempat kita. Alasannya gini, beli di tempat sana sellernya nggak tahu lah, beli di tempat sana sellernya jawabnya lama lah, beli di sana sellernya nggak mau jawab lah. Nah gini, kalau misalkan kalian dari beli aja udah yang jual itu slow respon, hati-hati. Nanti kecenderungan manusia itu biasanya kalau kalian belum beli, biasanya akan dibaik-baikin duluan. Nanti setelah kalian udah beli, ya dia udah untung duluan, jadi ya goodbye buat kalian. Tapi tergantung seller atau breedernya lagi ya. Itu nggak pasti. Tapi kalau misalkan kalian itu oh, gue udah baca cara peliharanya nih, kersit-kersitnya di luar negeri atau di website-website, atau gue udah punya ilmunya untuk kedepannya dan merasa nggak butuh konsultasi dengan seller atau breedernya, well then terserah kalian. Kalian mau ngambil dengan yang fast respon atau enggak, itu nggak ada masalah. Soalnya kalau misalkan ada sistem jualan yang beli putus gitu dong, jadi beli abis itu ya udah goodbye, putus kontak ibaratnya, nggak ada konsultasi. Nah itu kalian mesti cari-cari juga, buat apakah sellernya itu masih konsultasi after sales consultation, atau kalian cuma dikasih barangnya atau hewannya and then kalian ditinggal kayak anak hilang. Yang keempat, sedikit mitos tapi nggak tahu, menurut saya fakta. Coba carilah seller yang kasih lihat kandang hewannya seperti apa. Karena kalau misalkan dengan menunjukkan kandang hewannya seperti apa, menurut saya kalian pasti udah kurang lebih punya gambaran bahwa seperti apa ini sellernya. Nah, kalau misalkan kandangnya, dia sering kasih lihat kandangnya dan memang bersih, logikanya walaupun itu pencitraan, misalkan seminggu 3 kali dia posting kandangnya,
ya walaupun bersih banget nih, misalkan dia itu mungkin pencitraan atau memang selalu bersih, nggak tahu ya. Tapi logikanya kalau memang dalam seminggu itu 3 kali dia kasih lihat dan bersih terus, bersih banget, ya berarti dia memang orangnya bersih. Dan hewan kalian harusnya aman-aman aja ya yang dibeli dari sana. Eh, tapi ya boleh dipercaya, boleh nggak dipercaya. Cuma menurut saya ini sesuatu yang lumayan. Next, yang terakhir, carilah seller yang emang ngerti apa yang dijual dan tidak money oriented. Apa itu money oriented? Jadi dia itu jualan karena uangnya doang, patokannya uangnya doang. Jadi gini, bukan jualan gimana ya? Kita jualan pasti mau uang. Kita butuh uang to run the facility dan kita jualan karena ingin dapat uang. Tapi prioritas pertamanya itu bukan itu. Gini, kalau misalkan kalian beli dari orang, habis itu beli murah, ya let's say leopard gecko dengan harga 100.000. Misalkan dia jual baby banget, umur baru 1 minggu, dan dia udah jual ke orang, abis itu geckonya bisa diambil sama kalian. Gini loh, menurut saya itu sangat money oriented dan main aman buat sellernya. Dan kasihan juga ke buyer yang belum ngerti cara pelihara leopard gecko baby karena lumayan susah. Dan leopard gecko baby itu lumayan banyak yang sudden death. Ya nggak banyak sih, tapi ada. Dan kasihan banget dong kalau misalkan yang beli apes, abis itu dapat apesnya dan leopard gecko-nya babynya mati, dan ya udah. Dan yang kedua money oriented. Gimana ya? Misalkan dia jual indukan, abis itu harganya murah banget. Ya let's say dengan harga indukan itu 200.000. Gini loh guys, mungkin harganya murah dan kita mikir, oh nih breedernya rugi nih karena jual cuma 200.000, gue untung banget. Kan sebelumnya dia yang pelihara, sebelumnya dia yang punya, pasti sebenarnya ada suatu embel-embel yang gak ditaruh keluar kalau misalkan kenapa harga indukan itu cuma 200.000. Ya nggak tahu ya, antara sudah proven atau memang ada masalah yang lain-lain atau gimana. Intinya hati-hati aja kalau misalkan pilih-pilih seller. Kayaknya video segitu aja. Video hari ini singkat banget, nggak kayak video yang kemarin. Thank you yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa like dan subscribe. Bebas sih, kalau misalkan nggak mau juga nggak apa-apa. Bye.